الله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Yang terhormat Bapak Pangdam 9 Udayana beserta Ibu atau yang mewakili, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah meridhai majelis ini, memberkahi dan merahmati kita semuanya, dan semoga Allah membimbing kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai maut datang menjemput kita, benar-benar kita dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, jangan pernah lepas kita berdoa kepada Allah dalam setiap solat kita. Panjatkanlah permohonan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalanku yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba minta keriduan surgamu dan hamba berlindung dari api neraka. Amin Allahumma. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan orang yang selalu berselawat ini selalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita orang-orangnya yang nanti bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW yang sangat dicintai, yang selalu menghibur Rasulullah SAW ketika Rasulullah menerima wahyu, meninggal dunia, dan masih dalam situasi yang duka Rasulullah. Tak lama kemudian pamannya Abu Thalib yang membesarkan Rasulullah, memelihara dari kecil sampai dewasa, selalu menjaga dan menyayangi Rasulullah, yang mengajarkan berdagang Rasulullah, meninggal di samping Rasulullah dalam keadaan tidak beriman. Walau berkali-kali Rasulullah mengingatkan, pamanku, ala ilaha illallah wa anna rasulillah. Pamanku, katakanlah bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah dan aku ini adalah Rasulullah. Tapi pamannya tidak mau mengucapnya karena ada Abu Jahal dan Umayyah di sampingnya. Abu Jahal berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama dari bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Maka dia tidak mau mengucapkan sampai meninggal dunia dalam keadaan belum beriman. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah, tidak menyukai ajarannya, mengetahui Rasulullah sudah tidak ada lagi yang menjaganya, tidak ada lagi yang membelanya. Rasulullah dalam kondisi kacau, dalam kondisi galau, maka mereka bersepakat menyerang Rasulullah. Rasulullah kemudian beserta anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah, mencoba untuk pergi ke Taif. Di sana banyak kerabat, mungkin di situ dapat pertolongan atau perlindungan dari teman-temannya, dari kerabatnya. Tapi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai di Taif, Rasulullah SAW justru diusir, dicaci maki,
dan dilempari. Rasulullah menyelamatkan diri beristirahat dalam sebuah kebun kurma. Kemudian Jibril membawa pesan-pesan Allah, memerintahkan kepada malaikat penjaga bukit untuk menemui Rasulullah. Katakan kepada Rasulullah apa yang dia inginkan, kabulkan permohonannya. Maka malaikat penjaga bukit datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk membalas mereka yang telah menyakitimu hingga engkau berdarah-darah? Begitu pula anak angkatmu, kepalanya terluka, dilempar. Apa yang sekarang kau inginkan terhadap mereka? Sekiranya engkau meminta aku mengangkat gunung ini, akan ku angkat gunung ini. Aku jatuhkan di hadapan mereka yang telah mendolimi dirimu. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, lah, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berkahilah mereka semuanya. Beri hidayah kepada mereka, karena sungguh mereka itu tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah mengadukan kepada Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, kata Rasulullah, aku mengadu kepadamu bahwa aku tidak punya kekuatan dan kurang dayaku menghadapi manusia. Tapi aku yakin Engkau Maha Penyayang, menyayangi aku. Engkau yang merawat diriku, Engkau yang merawat orang-orang yang lemah. Ya Tuhanku, kemana lagi aku harus bawa risalahmu ini? Apakah aku harus bawa ke tempat yang jauh dan di sana orang sudah bersiap untuk mencaci makiku, menghinaku dan menyakiti aku? Atau aku bawa ke tempat yang dekat tapi di sana juga mereka sudah siap untuk mencaciku, menyakiti diriku? Ya Rabbi, aku tidak peduli kepada mereka walaupun mereka menyakitiku, mencaciku, sepanjang Engkau tidak murka kepadaku. Risalahmu tetap akan aku bawa dan tetap aku akan tegakkan. Aku hanya bersandar kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Sungguh aku tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali atas pertolongan. Maka kemudian malaikat itu berkata, ya Rasulullah, Allah mendengar aduanmu itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah SAW bahwa dia menghadapku. Kemudian Jibril menjemputnya, yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa haram ke masjidil aqsa, kemudian dari masjidil aqsa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nazm dari ayat ke-13 sampai ke-18 ini. Diterangkan oleh Allah, dan Rasulullah sendiri juga menceritakan perjalanannya. Diantar sampai ke langit ke-7, dan kemudian setelah itu Rasulullah menghadap Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat yang pertama kali 50 kali. Tapi atas saran daripada Nabi Musa, mintalah keringanan. Rasulullah minta keringanan kepada Allah, dikurangi sedikit demi sedikit sampai kepada sholat yang 5 saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW kemudian menceritakan hal ini kepada umatnya, maka umatnya berpecah menjadi 2. Satu kelompok imannya bertambah yakin, bertambah mantap. Tapi kelompok yang satu malah mentertawakan. Dia tidak percaya karena ini irasional, tidak bisa diterima dengan akalnya. Maka dia datang menghadap Abu Bakar, dia berkata, ya Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sudah gila. Semalam dia mengatakan berangkat pergi dari Masjidil Haram ini ke ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 bertemu Tuhannya, dan sekarang sudah berada di sini. Apakah kau percaya, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, iya, aku percaya, bahkan terhadap cerita-cerita yang lebih aneh daripada itu aku mempercayai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ini mencintai Rasulullah SAW,
Kita benar-benar ingin mendapatkan syafaatnya, pertolongan beliau nanti di hari akhir ketika manusia dibangkitkan di yaumil qiyamah, maka ikutilah contoh keteladanan Rasulullah. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu teladani akhlak Rasulullah sebagai seorang hamba yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, menahan amarah, tidak membenci. Rasulullah seorang hamba yang sangat sabar sekali. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam keadaan duka, disakiti, Rasulullah bisa membalas. Karena saat itu dibela oleh malaikat, tapi Rasulullah tidak mau membalas, padahal dia bisa untuk membalas. Bukan hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah sering dicaci maki, bahkan nyawa terancam, Rasulullah tidak pernah membalas, tidak pernah sakit hati. Dia hanya berlindung kepada Allah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW setiap akan sholat subuh, ada orang tengah bahaya melemparnya, Rasulullah tidak pernah membalasnya. Sampai pada suatu ketika orang itu tidak melempar, Rasulullah bertanya, kemana orang yang suka melempar aku? Dia sakit ya Rasulullah. Rasulullah pulang bertanya kepada istrinya, ya sayangku, apakah engkau punya sesuatu? Punya, bungkuskan. Dibungkuskan oleh istrinya, antarkan aku ke sana, berkata kepada sahabatnya. Ketika Rasulullah mengetuk pintunya, orang yang mendolimi Rasulullah berkata, siapa di luar? Aku Muhammad. Dia gemetar takut dikira Rasulullah membalas. Tapi ketika dibuka, Rasulullah datang dengan senyum, mendoakan kebaikan, memberikan sesuatu. Maka dia berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau mengetahui bahwa aku yang mendolimi dirimu? Aku yang melempar engkau setiap hari. Iya, padahal tetanggaku, keluargaku, kerabatku belum ada yang menjengukku, tapi kenapa engkau yang menjengukku dan mendoakanku, memberikan sesuatu kepadaku? Maka Rasulullah berkata, iya, karena engkau tidak tahu siapa aku. Kalau demikian, wahai Muhammad, saksikan hari ini aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Orang itu memeluk Islam karena simpati dengan akhlak Rasulullah yang begitu mulia sekali. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, maukah engkau aku tunjukkan suatu amalan kelak di yaumil qiyamah, engkau ditinggikan derajatnya, engkau dimuliakan oleh Allah? Tentu ya Rasulullah. Sambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan, maafkan orang yang mendolimi dirimu, beri sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu, maka kau akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika kau berdiri nanti di hadapan Allah. Bagaimana cara menyambungkan tali silaturahmi ya Rasulullah? Tebarkan salam dengan wajahmu yang manis. Jadi ketika kita mengucap salam kepada seorang, assalamualaikum, dengan wajah yang manis, dengan senyum, tapi orang itu tidak menjawab dan kemudian memalingkan mukanya, maka jangan dibalas, karena salam dan senyum adalah sodakoh. Sodakoh itu kita tidak mengharap apa-apa kecuali mengharap ridhonya Allah. Dibalas senyum ataupun tidak, dibalas salam kita atau tidak, itu bukan masalah bagi kita, karena kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh siapa yang menyambungkan tali silaturahim, Allah akan menyambungkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Maka Rasulullah meneruskan mengatakan, sungguh seorang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya saja, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, wala ana, aku ini masuk surga karena rahmat Allah, karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah. Maka jika kau mampu menyambungkan tali silaturahim, maka Allah akan menyambungkan dengan rahmatnya, dibukakan jalan kita untuk menuju ke surga. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ketika kita mengucap salam, orang tidak mau membalasnya, senyum, dibuangi muka, ketemu lagi, ucapkan salam. Mungkin orang ini adalah ujian bagi kita yang mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Karena orang hidup ini pasti akan mendapatkan ujian. Ujian itu sudah merupakan ketetapan Allah. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah jelas mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kau mengira masuk surga itu gampang? Ya. Apakah engkau dibiarkan mengatakan beriman oleh Allah?
Aku beriman, kemudian Allah membiarkan sebelum Allah mengujinya terlebih dahulu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sesungguhnya Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Allah tahu siapa orang yang beriman, siapa yang berdusta itu. Allah tahu. Maka ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat-malaikat Allah, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, saya beriman kepada qada dan qadar, saya beriman pada hari akhir, Allah tidak membiarkan, pasti Allah akan mendatangkan ujian. Begitu pula kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah meminta ridha. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kau mengira masuk surga itu mudah sebelum datang ujian kepada? Jadi konsekuensi kita menyatakan iman, kita menyatakan keinginan kita masuk surga, Allah pasti akan mendatangkan ujian. Tapi Allah berikan kabar gembira kita sebagai umat Muhammad. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak akan menguji umatmu di luar batas kemampuan. Jadi kita diuji sama Allah masih dalam batas kemampuan. Ujian ini bisa datang dalam rumah tangga kita, dari istri kita, dari anak kita, itu ujian. Hadapi dengan penuh kesabaran. Ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja. Jika kau bertakwa, aku berikan jalan keluar dari masalahmu. Apa masalah kita, seberat apapun masalahnya, kalau kita minta tolong sama Allah, dekatkan diri kepada Allah, Allah janji akan memberikan jalan keluar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah Allah mengingkari janji. Kalau kita punya masalah, dekatkan Allah. Ustaz, saya sudah dekat dengan Allah, malam sudah tahajud, duha, sudah Quran, sudah saya baca, kok masalah tidak pernah selesai? Jangan pernah seudon kepada Allah. Prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran. Kenapa? Karena mungkin dosa kita terlalu banyak kepada Allah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa dirimu itu karena ulahmu, karena dosamu yang terlalu banyak. Wa ya Quran kasir, kau minta ampun, aku ampuni sebagian besar dari dosamu. Kita punya dosa dulu banyak sekali, sekarang kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita. Tapi Allah berikan ujian, dan ujian itu sebatas kemampuan kita, tidak di luar kemampuan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sering kadang-kadang mengingat, kalau saya bayangkan seorang prajurit-prajurit tentara nasional yang ditugaskan di pedalaman atau di daerah perbatasan demi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga keamanan negara kesatuan RI. Ya, walaupun hidup dalam suasana yang serba sederhana, pisah dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, tapi semua itu tidak menjadi tantangan buat dia, tidak menjadi penghalang buat mereka. Tapi secara manusia saya menyadari pasti rasa rindu itu ada. Rindu dengan orang tuanya. Terbayang orang tua waktu sakit, ya saya menggosok orang tua. Apalagi punya anak-anak memanggil orang tuanya sering, ayah, ajak jalan-jalan. Kadang-kala melihat istri yang lagi sedang hamil, pasti akan rasa rindu, netes air mata, itu saya rasa manusia biasa. Tapi Allah mengangkat Bapak dan saudara sekalian menjadi prajurit TNI ini karena Allah tahu bahwa kita ini kuat. Ya, kalau kita datang mungkin dulu tidak diterima pada saat kita mendaftar. Kenapa kita diterima? Allah tahu ini orangnya kuat. Maka pertahankan pertanyaan Allah bahwa kita kuat, bahwa saya akan mampu menghadapi semua itu. Di balik penderitaan itu, di balik kerinduan kita, Allah menyediakan kebahagiaannya. Kita meninggal dalam kondisi itu, dalam melaksanakan tugas sakit. Sebagaimana Rasulullah ketika Rasulullah SAW ya, menderita, diserang oleh orang-orang, dihina dan sebagainya, Allah hibur, diangkat derajatnya yang tinggi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita. Tatkala kita kena musibah, semakin berat musibah kita, semakin tinggi Allah mengangkat derajat kita. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berusahalah kita menjadi orang yang sabar.
Kenapa? Karena Allah hanya beserta orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Aku beserta orang yang sabar. Dan Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jika kau mampu menahan amarahmu dan kau memberikan maaf, aku sangat mencintainya. Jadi kalau kita ingin nanti bertemu dengan Allah, maka jadilah orang sabar. Dan itu tidak mudah. Mungkin bapak dan saudara sekalian berkata, ya Ustadz kalau ngomong bisa aja jadi orang sabar. Tapi sabar itu tidak mudah Ustadz. Ya betul. Bukan saya mengatakan, Allah sendiri mengatakan bahwa sabar itu berat. Buka Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun ila al-khashi'in. Tapi itu tidak mudah. Sabar itu berat kata Allah. Ila al-khashi'in, kecuali kau sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang sabar. Siapa orang yang sungguh-sungguh itu? Di ayat 46-nya Allah menyatakan alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ingin sekali ketemu Allah nanti, kumpul sama Allah, kumpul sama Rasulullah di yaumil qiyamah, karena dia tahu nanti pasti akan kembali. Kalau aku kembali akan sama Allah, maka dia bisa menahan dirinya untuk menjadi orang yang sabar. Dan selama kita mengalami suatu musibah, apakah dicaci oleh orang, apakah istri kita tidak mau nurut, atau suami kita kadang-kadang melenceng dan sebagainya, itu cuma ujian saja. Cobalah sabar, dekati Allah. Allah jadi memberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suami kok jarang pulang, atau istri kalau dikasih tahu kok melawan. Dekati Allah, minta sama Allah. Allah yang akan membolak-balikkan hati. Tiba-tiba berikan rezeki dari arah yang kita tidak tahu. Rezeki itu bukan hanya harta. Tiba-tiba suami datang yang tadinya tidak pernah senyum, datang-datang senyum, bawa oleh-oleh lagi. Itulah jawaban Allah. Dan itu pasti. Itu janji Allah pasti. Cuma sabar saja, diuji sabar kita. Dekatkan terus Allah, jangan putus asa. Pasti akan berubah kehidupan kita. Tapi kalau kita putus asa, hancurlah kehidupan kita. Rumah tangga hancur, semuanya hancur. Maka sadari, setiap musibah ini ujian. Kalau aku sabar, aku bertemu dengan Allah. Dan selama kita sabar, Bapak dan Saudara sekalian, Allah menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabirin ajruhum bighairi hisab. Selama kau sabar, pahalanya terus mengalir. Inilah yang dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Rasul melihat orang ada memanen suatu tanaman, min ayatihi, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah melihat ada orang manen tumbuh-tumbuhan, dipanen tumbuh lagi, diambil buahnya tumbuh lagi. Rasulullah tanya, siapa dia? Inilah orang yang sabar. Pahalanya tidak pernah putus, terus mengalir sampai maut datang menjemput. Malaikat maut datang bersama dengan malaikat-malaikat lain, semua mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaranmu itu. Fanikma uqbadar, sangat nikmat akhir kesudahan hidupmu itu. Ar-Ra'd ayat ke-24. Yang saya sampaikan Al-Quran ini Bapak dan Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW, di samping Rasulullah adalah seorang yang sabar. Perhatikan, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, dan umat yang mentertawakan, ada yang murtad mentertawakan, mengejek Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullahnya fadzakir innama anta muzakkir, tugasku hanya menyampaikan dan hanya menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Aku tidak akan bisa menanamkan hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang hatinya sudah kufur. Orang kalau sudah hatinya ingkar, kita tidak akan bisa untuk mengajak dia berbuat baik. Tapi Allah cuma merintahkan, sampaikan saja. Ya, ini loh jalan yang benar tuh ini. Kita punya teman sama-sama seiman, tapi dia tidak percaya dengan Quran, tapi mengaku Islam. Kewajiban kita mengingatkan saja, hanya mengingatkan saja. Ya. Rasulullah tidak boleh mengajarkan kita tidak boleh marah. Rasulullah bilang, kalau kau memang betul beriman, jangan kau hina keyakinannya dia, jangan kau hina Tuhanmu, dan jangan kau hina keyakinanmu sendiri kalau benar beriman. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang beriman kemudian dia hina keyakinannya? Dia beriman kepada Allah kemudian dia hina Tuhannya sendiri? Ada. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menghina Tuhan orang lain
sama dengan menghina Tuhannya sendiri, karena nanti dia akan menghina Tuhan. Orang yang menghina keyakinan orang, nanti dia pasti akan menghina keyakinan ini. Maka jangan pernah kau menghina. Tugasmu hanya sampaikan dan menyampaikan saja. Begitu pula ketika Rasulullah menyampaikan wahyu-wahyunya yang diterima, banyak orang yang berbeda pendapat di dalam menerima. Sejak zaman Rasulullah sudah banyak perbedaan pendapat. Bukan sekarang saja Bapak dan Saudara sekalian. Zaman Rasulullah sudah banyak perbedaan pendapat. Ingat ketika Rasulullah merintahkan umatnya serang Bani Quraisyah, dia orang-orang yang mengingkari janji perdamaian. Tapi jangan ada yang sholat kecuali sampai tiba di Bani Quraisyah. Tapi di pertengah jalan adzan asar tiba, sebagian berkata aku mau sholat. Kenapa Rasulullah melarang sholat? Tapi Rasulullah mengatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Rasulullah mengatakan orang yang paling dicintai adalah orang yang sholat di awal waktu. Aku ingin dicintai Allah, aku sholat di awal waktu. Sebagian aku teruskan perjalanan karena aku sudah janji dengan Rasulullah. Selesai perang disampaikan kepada Rasulullah. Dua-duanya dibenarkan, tidak ada disalahkan karena mereka punya dalil. Begitu pula perbedaan-perbedaan kita ini semuanya punya dalil. Dan tujuan mereka itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah ciptakan kita berbeda-beda sebagai tanda kebesarannya Allah. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kata Allah, aku ciptakan kau dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya engkau saling kenal mengenal di antara kalian. Allah perintahkan saling kenal. Sekarang ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. 14 abad tahun yang silam ketika Rasulullah datang sudah mengajarkan hendaknya kau saling mengenal. Tak kenal maka kau tak sayang. Kenali, karena masing-masing suku itu berbeda, budayanya masing-masing bangsa berbeda. Kenali bagaimana budaya orang Arab, orang Cina, orang Bali, orang Jawa. Jangankan berbeda suku, satu bangsa, satu jenis kelamin itu berbeda. Contoh, ketika Rasulullah SAW bertanya pada Umar ibn Khattab, wahai Umar, bagaimana menurut pendapatmu tentang tawanan perang ini? Apa Umar katakan? Ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku penggal di hadapanmu satu persatu. Abu Bakar berkata, aku tidak setuju. Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, lebih baik kita doakan pada Allah agar dia menjadi pengikut kita. Bebaskan dia, beri. Abu Bakar seperti itu. Padahal dia satu bangsa Arab, satu jenis kelamin laki-laki, satu suku Quraisy, beda keras sekali pendapatnya. Apalagi berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak menyemai berdoa. Mungkin besok ini Lebaran kita berbeda. Kadang-kala puasa kita yang berbeda. Ya. Semua itu berangkat dari niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau menyatukan hati kita, betapa mudahnya Allah. Allah itu maha segalanya. Mudah sekali Allah itu menyatukan kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah mengatakan, walau sya'allah la ja'alakum ummatan. Jika aku kehendaki engkau menjadi umat yang satu, pikirannya sama semua. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi aku sengaja ciptakan kau berbeda-beda supaya kau berfastabiqul khairat di dalam perbedaan, bukan berselisih di dalam perbedaan. Wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kau kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jangankan sampai bercerai-berai, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, kata Allah. Jangan kau menyerupai orang yang berselisih, jangan menyerupai orang bercerai-berai. Menyerupai saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi sampai bercerai-berai. Oleh karena itu mari kita tahan emosi kita, terjadi perbedaan, monggo. Ya, sepanjang mereka tidak saling menghina, kalau menghina ada hukum yang berlaku. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj yang ketiga adalah ujian untuk iman kita. Kalau ada orang percaya, ada yang tidak akan pergunakan akal, lantas bagaimana dengan kita? Bapak dan saudara sekalian, Allah dengan tegas mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Maha suci aku. Allah mengatakan maha suci. Aku nih maha akan segalanya. Aku yang memberangkatkan Rasulullah. Aku yang menentukan waktunya malam hari. Aku menentukan temannya Jibril. Aku menentukan kendaraannya Allah. Kalau Rasulullah yang melakukan perjalanan, bolehlah kita bertanya, apa mungkin seorang manusia mampu melintasi jagat raya itu dengan angin yang begitu keras? Apakah mampu? Secara fitrah tidak mampu.
Tapi kalau Allah yang memberangkatkan, jangan bertanya lagi, karena Allah sudah menyatakan innama amruhu idza arada sayyan ayyakul lahu kun fayakun. Jika aku menghendaki jadi, maka terjadilah. Kalau Allah sudah menghendaki, terjadi. Kalau Rasulullah tinggal manggil, Rasulullah langsung bisa, Allah kuasa. Tapi Allah suruh Jibril menemani, ada kendaraannya. Kenapa? Karena ini menunjukkan Allah menyuruh kita berjamaah. Hidup tuh jangan sendiri-sendiri. Jangan merasa kemudian baru kita kuat tanpa orang lain nggak apa-apa, nggak bisa. Pada suatu ketika kita memerlukan mereka. Pada saat kita sudah diambil roh kita sendiri, kita nggak bisa mandi sendiri. Kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolati, kita dibawa ke kubur. Tidak bisa sendiri. Oleh karena itu, orang yang berjamaah itu Allah berikan pahala yang besar. Dan terakhir adalah sholat. Hikmah yang ketiga, yang terakhir adalah sholat. Allah perintahkan sholat bukan untuk mengangkat derajat Allah supaya Allah menjadi Tuhan yang lebih mulia, tidak. Seluruh umat manusia ini kufur tidak akan mengurangi kekayaan dan kemuliaan Allah. Seluruh umat manusia ini tunduk sujud kepada Allah juga tidak menambah kemuliaan. Allah maha kaya, Allah maha akan segala-galanya, itu Allah. Tapi Allah perintahkan untuk apa? Allah katakan di dalam surat Toha ayat ke-14, Innani annallahu la ilaha illa anna, kata Allah, akulah Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Orang kalau sudah sholatnya betul, pasti dia akan selalu ingat kepada Allah. Dimanapun dia berada, selalu dia bersama dengan Allah. Orang yang kalau sholatnya betul, pasti jiwanya tenang. Wa tama'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatimu akan tenang dengan ingat aku. Ala bi dzikrillah ta'ma'innul qulub, dengan mengingat aku saja hatimu tenang. Kalau kita gundah ada masalah, ingat Allah, sujud sembah Allah, insya Allah hilang. Kok belum hilang? Sujudnya belum baik. Coba perhatikan, mungkin doa kita belum baik, segah kembali lagi, atau sedekah kita belum baik, semuanya koreksi. Kalau semua ada baik, pasti hati kita akan tenang. Maka Allah suruh sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Dan pahala yang disediakan Allah banyak sekali. Makanya nanti Bapak dan Saudara sekalian, saya mengakhiri dengan satu pertanyaan Allah nanti di yaumil qiyamah. Ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah, Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Kemudian Allah tanya kepada orang-orang yang zalim, yang tidak sholat itu. Allah tanya, ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sih yang menyebabkan dirimu itu kok tidak mau mengikuti perintahku? Aku panggil kau untuk sholat, kau tidak mau datang. Apa sih yang menyebabkan engkau seperti ini? Allah bertanya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, apakah kau lupa dulu kau harus diciptakan dari setetes air hina, maaf, dari sperma. Allah beri bentuk kita menjadi manusia seperti ini. Apakah engkau mengira berdiri di atas kedua kaki itu suatu hal yang mudah? Tidak, saudara. Kalau bukan karena nikmat Allah, mungkin kaki kita bengkak, patah. Itu semua karena nikmat Allah. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa segalanya. Nikmat Allah. Tapi kenapa kau tidak mau datang ketika aku panggil? Padahal nabiku, aku perintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dariku. Rasulullah mengatakan, ra'atal fajri khairu minad dunya. 2 rakaat sebelum subuh itu bagi laki-laki ke masjid. Wanita di rumah boleh, mau ke masjid juga boleh. Wanita di rumah sama dengan laki-laki yang ke masjid. Tapi kalau laki-laki harus ke masjid kecuali dia dalam kondisi ujur. Maka pahala yang Allah sediakan melebihi dunia seisinya. Sedangkan sholat subuh, man syahida subha fa ka'annama qamal laila, sholat subuh itu seperti sholat 1 malam suntuk. Kalau 2 rakaat misalnya cuma 5 menit, paling lama 5 menit, itu pahalanya melebihi dunia seisinya. 1 malam suntuk, para ulama mengingat sekitar 10 jam, 600 menit. Kalau 600 menit, bayangkan itu apa pahala yang dibayar. Maka Ibnu Maktum ketika berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mataku buta, rumahku jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunku, bolehkah aku sholat sendiri di rumah? Kau dengar adzan, dengar, datangilah ya. Karena kalau kau tahu fadilahnya, kau akan datang walaupun dengan cara merangkak.
Kalau ditunjukkan pahalanya, merangkak kita datang ke masjid. Bayangkan Pak, 2 rakaat tidak melebihi dunia seisinya. Subuh itu bagaimana? Kalau 600 bagi 5, 120 kali lipat dunia seisinya. Apakah kau masih belum percaya kepada nabiku? Lantas di mana letak imanmu? Ditanya sama Allah, nanti kita jawab sekarang. Sebelum nanti kita bertemu, dan pasti akan menemui pertanyaan itu. Kalau kita tidak jarang ke masjid, tapi kalau kita suka ke masjid, tidak perlu lagi dipertanyakan. Kalau kita sering ke masjid, tidak perlu ditanya oleh Allah. Apakah kau tidak percaya dengan nabiku memberikan berita seperti itu? Bal tu'syirunal hayatad dunya, tapi manusia lebih banyak milih dunia. Wal akhiratu khairu abqa, pada akhirat itu menyenangkan dan kekal. Manusia milih dunia. Coba di masjid diumumkan, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat 100.000, penuh sudah. Cuma 100.000 penuh masjidnya. Ya. Allah janjikan lebih dari dunia 120 kali lebih. Tidak ada yang datang. Ya, sedikit sekali yang datang. Yang datang pun yang tua-tua, yang muda-muda kemana? Padahal orang muda yang hatinya bergantung dengan masjid, Allah lindungi nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana orang tua? Meskipun juga orang tua, kalau sudah hatinya berlindung, selalu bergantung dengan masjid, Allah akan melindungi nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara Isra Mi'raj ini masih panjang sekali, tapi kita ambil pelajaran, tapi waktu membatasi kita, maka saya mungkin cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada kekurangan atau kesalahan dari omongan saya yang kurang sopan dianggap oleh Bapak, mohon saya dimaafkan karena saya manusia yang lemah, tak luput dari khilaf dan kesalahan ini. Mohon saya dimaafkan kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya. Kebenaran dari Allah, kesalahan ini benar datangnya dari saya yang bodoh. Boleh saya diingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mari kita tutup dengan doa Bapak dan Saudara. Selain itu doa. Ya, langsung doa. Mari kita sama-sama memohon kepada bermunajat kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang tetap istiqomah ya, di dalam beribadah kepada Allah, terutama sampai maut menjemput kita benar-benar husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujib qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.